Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Farazin MPD selaku Rektor IPMAFA. Yang terhormat Ibu Fira Nadiratul Aflida MPD selaku dosen pembimbing lapangan kelompok kami. Dan yang terhormat Bapak Dr. Jamal Makmur Asman MA selaku narasumber kita pada acara siang hari ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara talk show dengan tema substansi moderasi beragama di era digital untuk memaknai diversitas agama dengan keadaan tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya di sini sebagai MC dan saya akan membacakan penuntutan acaranya. Untuk acara yang pertama pembukaan dan acara yang kedua acara inti dan acara ketiga penutup. Dilanjutkan acara yang kedua, acara inti akan dibantu oleh moderator kita, Saudari Jauharatun Nafisah. Untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk memulai talk show.
wa ashabi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jamal Ma'mur Asmani MA selaku narasumber pada acara talk show Substansi Moderasi Beragama di Era Digital untuk memaknai diversitas agama. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Jamal Ma'mur Asmani MA. Beliau, Bapak Dr. Jamal Ma'mur Asmani MA, lahir di Pati, 11 Oktober 1979. Beliau sekarang tinggal di Pasucen, Trangkil, Pati. Riwayat pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Ulum Pasucen, Madrasah Sanawiyah Misbahul Ulum Pasucen, kemudian melanjutkan Thalabul Ilmi di Perguruan Islam Maqdolul Falah Kajen Mergoyoso Pati pada tahun 1997, melanjutkan studi di Ciputat, Tangerang, Banten pada tahun 2008, dan studi pasca sarjana di IAIN Wali Songo, Semarang. Kemudian aktivitas beliau saat ini yaitu dosen aktif di Institut Pesantren Maqdolul Falah, dan yang kedua yaitu pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati. Cukup CV dari beliau, dan acara talk show Substansi Moderasi Beragama di Era Digital untuk memaknai diversitas agama kami mulai. Kepada Bapak Dr. Jamal Ma'mur Asmani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi aunihi tatadhallalu su'ubat wa azka salawatillahi wa taslimatih alal basyirin nadhir wa sirajil munir habibina wa syafi'ina wa muallimina wa hujjatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu ulaika humul muflihun wa radhiyallahu amman da'a bi da'wati wa hadada bi hadi amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Rektor Institut Pesantren Maqdolul Falah Ki Haji Abdul Ghaffar Razin MED, segenap Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, segenap dosen IPMAFA, Panitia KKN, Ibu DPL, Ibu Vira, teman-teman KKN apa ya? Kupasut ya. KKN Kupasut IPMAFA yang luar biasa. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat, di waktu yang mulia ini, kita bisa tholabul ilmi. Saya di sini niatnya bukan bagi ilmu, tetapi mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu lebih tinggi nilainya. Dan tidak ada pretensi saya menggurui adik-adik atau jamaah Facebook, tapi ini adalah sharing gagasan, sharing pemikiran. Kalau benar semuanya dari Allah, kalau salah memang saya yang banyak kekurangan atau jarang membaca, jarang mengikuti informasi. Tapi tujuannya baik, yaitu kita menghidupkan virus moderasi agama di Indonesia. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu tokoh
Nahdlatul Ulama dan tokoh umat Islam Indonesia, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, atau yang akrab dipanggil Gus Mus, tokoh paling senior ya, karena beliau pernah menjadi Rais Am pasca Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Menurut Gus Mus, yang baik itu kita sebagai umat Islam itu mengeluarkan statement, saya adalah bangsa Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Jangan dibalik, kita adalah umat Islam yang kebetulan hidup di Indonesia. Ini adalah filosofi dan paradigma berpikir khas ulama Nusantara, khas ulama yang menjadi lokomotif Islam moderat di Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Kita bukan umat Islam yang kebetulan hidup di Indonesia. Apa distingsi dari statement ini? Kalau kita konsisten dengan paradigma yang pertama, kita adalah bangsa Indonesia yang kebetulan beragama Islam, maka tujuan utama kita adalah menjaga kebinekaan bangsa ini, menjaga persatuan nasional, meminimalisir segala konflik horizontal, meminimalisir segala potensi disharmoni sosial. Segala macam potensi yang menyebabkan al-furqah, yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan al-adawah, permusuhan, yang menyebabkan al-baghdha, tensi emosi tinggi, itu dihindari. Dan lebih dari itu, kalau paradigma pertama ini yang kita pakai, maka Islam dikonseptualisasi dan dipraktekkan untuk mendukung kebinekaan yang ada di Indonesia. Islam dikembangkan konsepnya relevan dengan realitas bangsa ini yang pluralistik, yang heterogenistik, yang tidak homogen, yang tidak tunggal, yang tidak satu wajah. Oleh karena itu, Munas Nahdlatul Ulama di Banjar, Jawa Barat pada akhir 2019 itu sungguh fenomenal ketika non-muslim itu dikategorisasi dengan al-wataniyun, warga negara. Tidak dijustifikasi sebagai kafir. Baik itu kafir zimmi, kafir harbi, kafir musta'man, atau kafir mu'ahad. Kategorisasi second society ini, kelas kedua, second people ya dalam negara, itu yang dijumpai di dalam kitab fikih itu tidak ada di dalam bangsa Indonesia. Semua bangsa Indonesia, semua rakyat yang ada di negeri ini itu kedudukannya sama di depan hukum, semua mendapat perlakuan, semua mendapat keadilan hukum yang setara, sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan agama. Ini adalah lompatan berpikir yang luar biasa, yang lahir dari rahim atau janggar Islam moderat di Indonesia. Kalau kita memilih falsafah dan paradigma berpikir yang kedua, kita umat Islam yang kebetulan hidup di Indonesia, maka ekspresi keislaman yang ditampilkan itu formalistik, tekstualis, dan penuh dengan motif dan intrik-intrik politik. Menegakkan khilafah Islamiyah, mendirikan negara Islam, memberlakukan syariat Islam, dan
menomorduakan non-muslim, ini kemudian menebar kebencian, menebar permusuhan, menebar emosi, tidak mendinginkan suasana, tidak memperkuat kebinekaan, tidak meningkatkan kohesivitas dan solidaritas sosial, tetapi membuat tensi politik kita tinggi, antar sesama muslim bertikai, baik dalam diskursus keislaman atau dalam praksis politik Indonesia. Kemudian kita kehabisan energi untuk membangun bangsa ini. Jadi kita adalah bangsa Indonesia yang kebetulan umat Islam, yang punya kewajiban yang sama dengan umat yang lain untuk membangun bangsa ini. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh semua umat beragama. Ini adalah rumah bersama. Ini adalah kalimatun sawa, bahasanya Profesor Nurholis Majid. Ini adalah common platform bersama yang diwujudkan dalam Pancasila. Maka sebuah lompatan berpikir dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu harus kita hargai dan kita kembangkan. Bagaimana sosok Ki Haji Maimun Zubair misalnya, ketika memberikan singkatan PBNU yang identik dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian beliau memberikan atribut lain bahwa PBNU itu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah kreativitas, itu adalah kecerdasan, itu adalah kearifan, dan itu adalah kematangan ulama-ulama yang menggunakan falsafah yang pertama. Kita adalah bangsa Indonesia yang kebetulan beragama Islam, sehingga agama Islam yang kita peluk dan kita yakini kebenarannya ini harus menjadi rahmah, harus menjadi penebar kasih sayang. Apa bukti realnya? Merekatkan hubungan sosial, meneguhkan esensi kebinekaan, pluralitas, kemudian bersama-sama mengembangkan bangsa ini di segala aspek kehidupan. Kemarin saya baru melakukan riset dengan Bapak Kiai Arif Hasanuddin ya, tentang pluralisme inspirator kita, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahil Mahfud. Dari riset yang saya lakukan bersama Kiai Arif ini melahirkan satu temuan bahwa pluralisme Kiai Sahal itu pluralisme nasionalis. Pluralisme yang dibangun oleh rasa kebangsaan yang kokoh. Sehingga Kiai Sahal di dalam memaknai pluralisme ini tidak dalam pengertian yang pasif, tapi dalam pengertian yang aktif. Artinya apa? Beliau tidak hanya memaknai sebuah keberagamaan ini sebagai sebuah realitas, tapi beliau kemudian berperan aktif untuk merekatkan keberagamaan itu untuk mendorong kemajuan bangsa ini, sehingga beliau menginisiasi kerjasama di bidang ekonomi, di bidang pendidikan. Kiai Sahal itu pernah menerima bule dari Amerika untuk mengajar bahasa Inggris di Pondok Pesantren Maslahatul Huda dan di perguruan Islam atau Liul Falah. Ini sebuah lompatan tindakan yang luar biasa, yang untuk kebanyakan ulama tentu kontroversi, tetapi ini dilakukan oleh pakar dan pendekar tradisi, karena Kiai Sahal adalah faqih, usuli, sufi, pendekarnya fikih, pendekarnya usul fikih, dan punya otoritas yang luar biasa di struktur dan kultur. Beliau lahir dari ulama besar, punya karya yang luar biasa, dan punya keteladanan yang ini adalah jeniusitas ya, keunikan ulama-ulama kita. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini sebagai prolog sebenarnya.
ulama-ulama kita, saya sebutkan tadi ya, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Muhammad Ahmad San Mahfud. Bukan mereka tidak paham Al-Quran dan hadis. Bukan mereka tidak tahu bahwa negara Islam, khilafah, kemudian formalisasi syariat Islam, mereka membaca referensi itu. Kiai Sa'id itu membaca Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Mawardi, membaca Adabud Dunya wa Din karya Al-Mawardi, membaca Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, membaca referensi-referensi yang begitu kaya. Tetapi mengapa tokoh-tokoh utama ini tidak punya ambisi, tidak punya obsesi untuk mendirikan negara Islam, untuk menegakkan syariat Islam? Karena mereka tahu bahwa ketika ide itu dilontarkan, yang terjadi bukan kemaslahatan, tetapi al-mafsadah atau kerusakan. Akan terjadi konflik sosial yang tidak yang tidak berkesudahan. Dengan menerima Pancasila, dengan menerima demokrasi Pancasila ini, maka yang terjadi adalah fastabiqul khairat. Umat Islam dengan energi terbaik bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan madrasah, bisa mendirikan perguruan tinggi, bisa mendirikan panti asuhan anak yatim, bisa mendirikan lembaga ekonomi. Semuanya bisa dilakukan oleh umat Islam tanpa harus mempertentangkan relasi Islam dan negara, tanpa mempertentangkan Islam dan non-Muslim. Jadi paradigma berpikir ulama-ulama ini berorientasi kepada maqasidus syariah atau tujuan-tujuan pemberlakuan syariah yang kata Al-Ghazali itu ada 5. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, atau menjaga harga diri. Dengan kita mengakui dan meneguhkan wawasan kebangsaan kita dengan PBNU tadi ya, rumusan Mbah Yai Maimun Zubair, maka kita bisa bebas melakukan sholat. Anda ini tidak ada yang melarang kalau mau sholat tahajud 40 rakaat, mau sholat duha 8 rakaat, mau membaca Al-Quran sehari semalam, mau bersedekah kepada anak yatim. Itu adalah negara yang Islami, meskipun payungnya tidak formal Islam. Anda bisa melakukan semua syariat Islam secara bebas dan dilindungi oleh negara, karena semua umat Islam dilindungi oleh negara mengamalkan ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi paradigma maqasidus syariah, paradigma al-maslahah, kemaslahatan, darul manafi', jalbul manafi' wa darul mafasid fil ma'ashi wal ma'ad, mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan baik dimensi profan di dunia atau dimensi akhirat kelak. Itulah paradigma ulama kita yang diwujudkan dengan statement yang pertama tadi, kita adalah bangsa Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Kita bukan umat Islam yang kebetulan berada di Indonesia, sehingga memaksakan pengetahuan Islam yang menurut saya sempit untuk bangsa ini. Para jamaah Facebook yang berbahagia, saya ingin menyitir buku yang baru saya tulis, yang baru saya beli. Wasatiyah Islam, karya Muhammad Khalid Shirazi. Ini Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Luar biasa buku ini. Tebal sekali, hampir 600 halaman. Ditulis oleh santri, belajar di Meranggen, kemudian di Tambak Beras, Jombang, pesantren keluarganya rektor kita, Kiai Abdul Ghaffar Rozin, kemudian kuliah di UGM dan pondok di Krapia. Jadi ini pondok-pondok besar melahirkan karya ini. Inilah untungnya corona. Dengan corona itu waktu untuk menulis menjadi banyak. Kayak kamu ini para mahasiswa. Di era corona ini
bertapa dengan membaca dan menulis tanpa henti, sehingga nanti akan lahir karya yang luar biasa. Di dalam buku ini Mas Khalid Shirazi mengutip hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia yang diinisiasi oleh Denny J.A. ya, Profesor Denny J.A. Yang menunjukkan angka yang fantastis. Apa angka yang fantastis itu? Umat Islam di Indonesia itu 87,8%. Kita ini kan umat Islam terbesar dunia. Nah, umat Islam di Indonesia itu 87,8%. Dari itu, yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama itu 49,5%. 49,5%. Hampir 50%. Yang berafiliasi kepada Muhammadiyah, gerbong Islam moderat yang lain, 4,3%. Nahdlatul Ulama ini 49,5%. Muhammadiyah 4,3%. Kepada ormas lain 1,3%. Ormas lain itu ya banyak ya. Banyak sekali yang sering nongol di TV itu, disorot media. 0,7% berafiliasi kepada alumni PA 212. Alumni 212 eranya rame-ramenya Jakarta dulu ya. Antara Ahok dengan Anies gitu. Dan 0,4% berafiliasi dengan FPI, Front Pembela Islam. 0,4%. Jadi yang menjadi gerbong Islam moderat, Nahdlatul Ulama 49,5%. Dan Muhammadiyah 4,3%. Coba bayangkan. Kita adalah as-sawadul a'zam, golongan mayoritas yang konsisten dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau dihitung dari angka 49,5%, maka yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama itu 108 juta. Tidak ada organisasi Islam di dunia ini yang punya anggota 108 juta. Jadi nahnu as-sawadul a'zam. Nahnu ashabul haq. Kita adalah pemilik kebenaran. Kita adalah mayoritas yang konsisten dengan karena itu sabda Nabi, ittabi'u as-sawadul a'zam. Kalau ada perpecahan di antara umat Islam, fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Maka kamu harus berpegang teguh kepada golongan mayoritas. Kita tidak hanya mayoritas dari sisi jumlah, tetapi juga mayoritas dalam konteks keilmuan. Karena kita, tentu khususnya komunitas saya, Nahdlatul Ulama, adalah komunitas yang istiqomah, konsisten, meneruskan tradisi keulamaan, baik dari Haramain, Makkah dan Madinah, atau dari Azhar Asy-Syarif, dari Hadramaut, dari Syam. Jadi otentisitas ajaran kita ini terbukti karena muassis hadhil jam'iyah, founder ya, pendiri jam'iyah kita ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, adalah penyambung sanad otentik. Beliau belajar di berbagai pesantren di Indonesia, wabil khusus pesantren Syekh Khalil Bangkalan Madura, kemudian di Mekah lama sekali, kurang lebih 8 tahun. Belajar dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi, ulama-ulama besar di Makkah. Jadi sanad keilmuan kita ini otentik dari sumber utamanya, dari Haramain, dari Makkah dan Madinah. Juga tersambung dengan dari Azhar Asy-Syarif, dari Hadramaut dan lain-lain. Karena kita ketika kita di pesantren, kita akan belajar karya-karya ulama-ulama dari Azhar, dari Makkah, dari Madinah, dan dari Timur Tengah secara umum. Dan kita punya ulama-ulama besar. Ada Syekh
Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, yang kemudian diteruskan oleh Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Hashim, Kiai kita, Kiai Muhammad Ahmad Sail Mahfud, dan ulama-ulama yang luar biasa. Para jamaah Facebook yang berbahagia, pertanyaan kita adalah, menurut salah satu survei, wacana Islam moderat itu wacana Islam moderat itu tidak punya gaung yang signifikan di media sosial, di era digital. Seorang aktivis media, Muhammadun Pimret Bangkit PBNU Jogja, menyitir sebuah penelitian bahwa ketika kita mencari search di Google, mencari konten-konten yang sifatnya amaliyah, maka top 10 atau yang keluar di Google itu di 10 yang pertama itu bukan dari Islam yang moderat, tapi dari Islam yang radikal. Islam yang mengusung ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali kepada Al-Qur'an yang sunnah dengan pemahaman yang literalistik, dengan gaya pemikiran ulama mereka, Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah wa amsalihim. Bagaimana hukum tahlil misalnya? Bagaimana hukum yasin? Bagaimana hukum talqin? Bagaimana hukum selamatan? Bagaimana hukum ziarah kubur? Bagaimana hukum haul? Bagaimana hukum membaca manaqib? Itu top 10-nya itu diisi oleh kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal itu mereka tidak berpikir sebenarnya. Mereka hanya mengutip pendapat guru-gurunya. Mereka juga sama tradisinya. Tidak ada kritisisme. Cuma mereka itu militan. Belum tentu mereka kita suruh baca kitab hadis kemudian kita tanya, ini makrifat apa nakiro, ini am apa khos, ini mutlak apa muqayyad, ini mujmal apa mubayyan, ini ada nasihat atau mangsuh. Mungkin mereka tidak paham. Karena mereka cara berpikirnya adalah tekstualis sesuai dengan pemahaman gurunya. Mereka tidak begitu mengindahkan sebenarnya Al-Quran dan hadis, tapi mereka menyitir Al-Quran dan hadis sebagaimana gurunya menyitir Al-Quran dan hadis. Tanpa perangkat metodologi yang benar di dalam usul fiqih, di dalam mustalahul hadis, di dalam ulumul Quran, ulumul hadis, di dalam sababul wurud, sababun nuzul. Ya kita ini, tradisi kita ini yang kuat sekali. Mengapa kelompok radikal ini, kalau Anda baca di buku ini akan jelas ya, Mas Khalid Syairazi, bahwa kelompok radikal ini lahir dari maha gurunya Ibnu Taimiyah, kemudian dikembangkan dalam bentuk pemerintahan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan kelompok Wahabi. Mengapa kelompok ini bisa dominan di media sosial atau di era digital ini? Saya pernah ketemu dan berdiskusi panjang di PBNU di Kramat Raya di Jakarta dengan para pengurus LTN, Lembaga Ta'lim wa Nasyr, yang membawai NU online. Menurut mereka dakwah digital oleh kelompok radikal itu berarti kelompok yang ingin memaksakan ideologi politiknya untuk mengubah bangsa ini dari demokrasi Pancasila menjadi negara Islam yang mereka idolakan, yang mereka impikan, pemberlakuan syariat Islam sesuai dengan pemahaman mereka, dengan mengebom tempat-tempat ibadah, dengan
mengkafirkan sesama umat Islam, dengan menyesatkan sesama umat Islam. Mengapa mereka ini begitu dominan? Ini hasil diskusi saya dengan kawan-kawan di LTN, PBNU, ketemu bahwa mereka betul-betul mendesain dakwah digital itu secara profesional dan profit oriented. Misalnya satu orang dia dikelilingi oleh 5 teknisi atau praktisi. Jadi ada satu kiai kalau menurut kita itu di manage oleh 5 orang. Dia setiap hari minimal harus tayang 4 atau 5 kali. Di Facebook atau di Instagram atau di YouTube minimal 5 kali. Pada saat orang sedang sarapan, makan pagi, tayang dia. Tidak banyak 7 menit. Pada saat istirahat siang, dia harus tampil. Kontennya harus tampil. Pada saat orang pulang kerja, dia harus tampil. Dan pada saat malam hari, dia harus tampil. Tidak lama. Short time ya 7 menit. Dia berdakwah. Konten-kontennya disiapkan. Bahkan fee, ujroh, honor yang dia terima ini ya dibagi secara profesional. Kiainya sekian persen, kemudian teknisinya ini sekian persen. 5 orang itu. Jadi kiainya mungkin lebih sedikit dapatnya. Tapi mereka all out, total, dan profesional. Sehingga hampir setiap hari ruang media sosial ini mereka kuasai. Mereka membangun militansi, membangun satu atmosfer ideologis yang luar biasa. Sehingga followernya itu sampai banyak sekali dan menghasilkan profit yang besar. Ini adalah realitas media sosial sekarang ini, dan menurut survei terbaru, media sosial ini lebih menjadi referensi daripada televisi. Jadi orang sekarang tidak begitu melihat televisi, tapi melihat informasi dari media sosial. Saya kira saya dan Anda sudah masuk dalam jenis orang ini, karena kita mau tidur ya ingat HP, kita bangun tidur ya ingat HP. Tidak dulu kita sering nonton TV, melihat berita, sekarang TV saya ini juga jarang saya lihat, karena mau buka informasi ya dari Google, dari Kompas, bisa langsung lewat HP. Nah, oleh karena itu, di era digital ini, tidak ada jalan lain, kita harus menjadi pemain. Kelompok Islam moderat yang mengembangkan pemahaman Islam kontekstual, yang mengembangkan pemahaman Islam sebagai problem solving, seperti kiai kita, Kiai Sahal, dengan pemahaman fikih sosial melahirkan program-program pemberdayaan ekonomi, punya konsep zakat produktif, punya konsep pengembangan sumber daya manusia, punya konsep pembangunan berkelanjutan, punya konsep ketahanan pangan, punya konsep Kiai Sahal itu ya, lingkungan, punya konsep tatanan keluarga. Pokoknya sangat kompleks lah kiai kita ini. Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus masuk di ruang itu. Islam moderat harus menjadi mainstream diskursus keislaman di media sosial, di era digital ini. Kita tidak boleh menjadi penonton. Kita tidak boleh cukup menjadi konsumen. Kita harus menjadi pemain yang aktif untuk menyuarakan pemikiran Islam yang moderat. Karena Islam ala Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam yang kita yakini dan kita amalkan dari ulama-ulama kita ini terbukti menjadi pemicu kita untuk meraih kemerdekaan bangsa ini, dan sampai sekarang menjadi pertanyaan dunia. Mengapa umat Islam di Indonesia, atau mengapa bangsa ini yang heterogen, yang plural, bisa itu berdampingan secara damai.
tanpa ada benih-benih konflik, benih-benih konfrontasi, benih-benih al-adawah wal baghdha, apalagi al-furqah, tapi justru menguatkan keberagamaan itu. Ini menjadi tanda tanya. Dan ini menjadi prestasi yang besar. Oh, ternyata di sana ada ormas namanya Nahdlatul Ulama, sehingga sekarang PCI atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama ini sudah ada di berbagai negara, di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Australia, apalagi di Arab Saudi, di banyak negara sudah ada PCI, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, yang menunjukkan bahwa kontribusi kita terhadap Indonesia dan dunia ini sudah signifikan. Maka anak muda seperti Anda ini harus menjadi pemain. Pemain bisa dalam konteks menjadi dai yang mengisi ruang-ruang media sosial. Bisa juga sebagai al-wasail bihukmil maqasid. Anda bisa menjadi tim yang membackup kiai atau membackup cendekiawan. Saat ini kita punya kiai senior yang sangat kita banggakan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, yang aktif di media sosial. Kita punya tokoh Kiai Haji Ulil Absar Abdallah dengan pengajian Ihya Ulumuddin yang sangat luar biasa. Kita punya Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali, kita punya Kiai Haji Afifuddin Muhajir, kita punya Kiai Haji Ahmad Nazif Mujib, Gus Nazif, yang aktif mencerahkan kita lewat pengajian-pengajian online. Dan tentu sang mutiara pesantren kalau saya menyebutnya, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Itu adalah ulama-ulama yang luar biasa yang menjadi inspirasi kita. Dan kita harus menyuarakan pemikiran-pemikiran luar biasa beliau-beliau itu untuk kepentingan Islam dan bangsa kita. Karena dua kepentingan ini tidak bisa kita pisahkan. Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, hasil muktamar di Situbondo tahun 84, Kiai Haji Ahmad Siddiq merumuskan trilogi ukhuwah yang sampai sekarang sangat relevan. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa, golongannya apa, rasnya apa. Dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama umat manusia yang global. Ini adalah rumusan ulama-ulama yang luar biasa. Tentu menjadikan Islam moderat sebagai mainstream peradaban dan pemikiran Islam di Indonesia dan dunia ini membutuhkan kehadiran ulama, kiai, cendekiawan-cendekiawan yang ar-rasikh fil ilm, yang melekat, yang terpahat ilmunya, yang alim, yang mutabakhir, yang tentu sosok yang kita idolakan tentu seperti Kiai Sahal, seorang yang menguasai fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tapi juga sebagai praktisi sosial, aktivis sosial. Artinya teks yang lengkap, teks yang kaya itu kemudian digunakan untuk membaca problem-problem sosial, sehingga dialektika teks dan konteks itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang genuine, pemikiran-pemikiran yang transformatif, yang mengubah realitas, bisa mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan ilmu, kegelapan peradaban, kegelapan kemanusiaan menjadi cahaya ilmu. Jadi saatnya kita anak muda untuk aktif mengisi media sosial ini dengan konten-konten yang positif dan konstruktif, konten-konten yang mengokohkan pluralitas bangsa ini dengan mengedepankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, mengokohkan sendi-sendi kebangsaan kita,
Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan menebarkan ujaran kebencian, jangan menebarkan sentimen keagamaan, tetapi mari kita wujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mengokohkan dimensi kebersamaan bangsa ini, dan Islam yang mendorong kemajuan bangsa ini. Salah satu hadis yang sering disampaikan oleh Kiai Sahal adalah al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Al khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dengan konsep seperti ini, maka kita harus belajar yang sungguh-sungguh, kita harus berprestasi, kita harus mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dan salah satunya adalah dengan dakwah digital, dengan mengusung Islam wasatiyah, Islam moderat. Saya kira itu sebagai pendahuluan, saya kembalikan kepada moderator. Volumenya, Mbak. Volumenya. Suaranya belum. Dari penjelasan Bapak Jamal Makmur Asmani, yang bisa saya tangkap yaitu falsafah yang pertama dari ngendikanipun Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Yang pertama itu, kita sebagai umat Islam mengeluarkan statement bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang kebetulan beragama Islam, bukan umat Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Gitu ya Pak? Iya. Selanjutnya, mengapa kita harus memiliki
falsafah harus menjadikan pedoman falsafah yang pertama karena untuk menjaga kebinekaan utuhnya NKRI dan meminimalisir potensi yang menyebabkan perpecahan. Kemudian falsafah yang pertama yaitu bangsa Indonesia, kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia kebetulan beragama Islam, yaitu karena Islam adalah penebar kasih sayang, mengukuhkan esensi kebinekaan, dan sebagai umat Islam, sebagai pemuda Nahdlatul Ulama, beliau menekankan untuk kita dakwah lewat media sosial. Lalu beliau tadi di penjelasan ada penjelasan tentang buku Wasatiyah Islam karya Bapak Khalid Shirazi, di mana dijelaskan bahwa gerbong Islam moderat itu hampir 50% dari golongan Nahdlatul Ulama, yaitu dengan 49,5% afiliasi Nahdlatul Ulama dari 87,8% umat beragama Islam di Indonesia. Dan yang bisa saya tangkap lagi yaitu sebagai pemuda NU harus belajar yang sungguh-sungguh, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat Islam wabil khusus dan kepada umat-umat beragama lain pada umumnya. Dengan sebagai pemuda di era digital ini, kita harus mampu memberikan konten-konten yang positif dan konstruktif untuk mengukuhkan pluralitas. Sekian dari yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bapak Makmur Asmani. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ini ada pertanyaan Pak dari Mas Zainal Abidin. Langsung pertanyaan mohon apa pripun Pak? Ya, nggih. Bagaimana sikap pemuda NU, bagaimana sikap yang tepat dilakukan bagi pemuda NU terhadap fenomena-fenomena intoleran pada akhir-akhir ini? Seperti contohnya adanya itu Pak, ormas atau kelompok-kelompok lain yang menjelek-jelekan Kiai NU. Bagaimana sikap pemuda NU yang tepat dilakukan untuk menghadapi fenomena tersebut? Terima kasih Mas Zainal Abidin. Pertanyaan yang menarik. Yang pertama, ulama-ulama kita adalah aset-aset yang sangat berharga ya bagi kita. Sehingga Kiai Haji Ali Maksum dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah itu mengutip satu hadis, yaitu ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah ulama, orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga timbul khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Karena ulama adalah surujud dunya, pelita dunia dan lentera akhirat, wa masabihul akhirah. Tentu pengertian ulama ini digabungkan dengan ayat Al-Quran fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ulama yang dengan ilmunya dia selalu mengingat Allah, selalu membaca ayat-ayat kauniyah dan qauliyah, tetapi melahirkan khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah,
bagaimana kita mengadvokasi ulama? Bagaimana cara kita mencintai ulama? Tentu kita meneladani perjuangan para ulama, meneruskan estafet perjuangan para ulama, dan menjaga para ulama ketika ada pihak-pihak yang bahasa kelompok mereka sebenarnya itu kriminalisasi ulama. Sebenarnya tidak ada kriminalisasi ulama di Indonesia ini. Karena kalau orang pernah lama di luar negeri, dia akan melihat di Indonesia itu laksana surga. Karena setiap saat adzan berkumandang, baik di masjid atau musola, tidak hanya adzan ya, ada pujian, ada qomat, kemudian ada peringatan nuzulul Quran, ada peringatan Rojabiyah, ada peringatan Muharram, ada acara haul. Jadi Islam di Indonesia itu ekspresi keislamannya bebas. Artinya di ekspresi keislaman itu pasti peran ulama sangat vital. Peran ulama sangat kuat. Lah, tapi ada juga ya beberapa ulama, ya saya sebutkan saja misalnya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Dur, itu sering dituduh yang negatif di media sosial. Maka cara kita mencintai ulama kita adalah dengan mematuhi rule of the game yang ada di negara ini, yaitu memakai jalur hukum. Kita tidak boleh bermain hakim sendiri, karena itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di negara ini. Kita sampaikan kepada polisi misalnya, sebagai aparat penegak hukum, kita laporkan kasusnya biar polisi yang menindak. Jadi polisi menindak itu dengan dasar undang-undang yang menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Undang-undang yang sudah digodok secara serius, sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah sebagai acuan kita. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, patuhilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri, pemerintah. Ulil amri ini ada banyak versi ya. Menurut para ulama-ulama tafsir itu ada yang mengatakan ulil amri itu al-ulama, al-mufassirun, al-muhaddisun, al-fuqaha, al-usuliyun, orang-orang yang ahli di bidang agama sesuai dengan otoritasnya. Ada juga yang ulul amri lahu wilayah khassa, pemimpin daerah, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Sehingga menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munirnya, ya dua-duanya itu ulul amri. Ulama di jalur kultural dan pemerintah di jalur struktural. Jadi kita patuhi mereka. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah kita jadikan, kalau kita mencintai ulama, kita jadikan pemikiran-pemikiran mereka ini pemikiran-pemikiran yang didengar oleh publik. Maka alhamdulillah saat ini misalnya banyak ulama-ulama pesantren yang ngajinya sudah online. Kiai Haji Muhammad Anik Muhammadun misalnya sebagai pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Pakis, alumni perguruan Islam Nahdlatul Ulum Falah yang sekarang menjadi Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, sudah streaming. Beliau ngaji Sahih Bukhari, ngaji Tafsir Munir, Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ngaji Fathul Mu'in, ngaji kitab-kitab yang lain ya, Ihya Ulumuddin, itu streaming, kita bisa belajar langsung dengan beliau. Jadi ini gerakan ini harus kita maksimalkan supaya pemikiran-pemikiran ulama kita ini didengar oleh publik. Tidak hanya Gus Baha, artinya apa yang disampaikan Kiai Anik itu tidak cukup di FB, di Facebook, tapi harus diteruskan di YouTube, diteruskan di
di channel-channel yang lain. Kita punya Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah yang ngaji rutin di Masjid Kajen, ini harus di live-kan, harus dimasukkan di channel-channel mainstream. Kita punya Kiai Haji Ahmad Mu'ad Thohir, kita punya Kiai Haji Abdullah Umar Fayumi, kita juga punya rektor kita Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin. Ini harus ada tim-tim khusus anak-anak muda kayak Anda ini yang memfasilitasi yang tadi saya sampaikan. Pada gerbong Islam radikal itu ada satu kiai, ada 5 tim, ada 5 orang yang bekerja dalam satu tim dengan job deskripsi yang jelas atau dengan power atau dengan sharing ya, fee sharing yang jelas, profit sharing biasanya perbankan ya. Itu sampai seperti itu, tetapi dengan model seperti itu program berjalan secara kontinu. Kita ini kadang kelemahan kita itu panas-panas tai ayam. Artinya itu semangat, kemudian kendor, mati gitu. Makanya kita harus berterima kasih ya sama cendekiawan-cendekiawan kita kayak Kiai Ulil Absor Abdallah itu yang ngaji Ikhya sudah 4 tahun ini. Konsisten. Kalau ibarat anak muda itu mencintai dengan istiqomah. Dengan suka berganti-ganti. Cintailah pasanganmu seumur hidup. Wah. Jadi konsisten ini penting. Sehingga al-istiqomah khairun min alfi karomah. Kalau kita belajar dari sirah salah satu ulama kita, Kiai Haji Abdullah Zain Salam, Bahdullah itu salah satu karakter yang sangat luar biasa adalah istiqomah. Ketika saya menulis sejarah dengan teman-teman, sejarah perguruan Islam Matul Falah 1 abad tahun 2012 itu sangat kelihatan. Saya wawancara dengan Kiai Sahal, dengan Kiai Nafe, dan ulama-ulama yang lain. Bahdullah itu satu figur ulama yang tidak pernah meninggalkan kajen. Ulama yang ngurung kepi ya bahasanya. Ulama yang selalu menunggui perguruan Islam Matul Falah sehingga tidak mengalami masa patrok. Ulama-ulama yang lain itu pada lari karena takut ditawan oleh Belanda. Bahdullah itu istiqomah. Tapi ya diberikan Allah keselamatan. Jadi wahai tsumma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi khabiril azman. Jadi istiqomah. Kalau dengan pacar enggak tahu perlu istiqomah atau tidak. Tapi kalau dengan pasangan istiqomah. Jalur dakwah juga istiqomah. Jadi kita istiqomah. Ngaji online istiqomah itu penting. Ya. Jadi dengan istiqomah itu energi kita akan fokus, target kita akan semakin tinggi, dan insya Allah bi'aunillah pengaruh kita, pengaruh wacana yang disampaikan ke publik itu semakin kuat. Saya kira itu Mas Zainal Abidin. Baik, terima kasih penjelasannya. Ini ada lagi Pak, ada pertanyaan dari Facebook Mbak Silviana Nur Fatimah. Tanya Pak, bagaimana cara kita sebagai generasi muda yang bisa bersosial media dan teknologi mengajarkan atau memberitahu yang lebih tua ketika ada informasi yang keliru? Ini ada 2 pertanyaan Pak, langsung apa gimana? Apa yang pertama tadi dijawab terlebih dulu? Satu-satu saja. Oke Pak. Kata Kiai saya, ketika saya masih di pesantren, saya dulu nyantri di pondok pesantren Raudhatul Ulum, Kajen, di bawah bimbingan ditarbiyah oleh Syekh Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji. Itu sering beliau ngendikan, man laisa lahul adab wajaba lahu santap. Jadi orang yang tidak punya etika itu harus diberi pelajaran.
Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa yuzakkikum wa yu'allimukumullah. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumullah. Allah membersihkan jiwa kamu, baru Allah memberikan ilmu kepada kamu. Teman-teman, saya sarankan kalau bisa menonton film kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena dari film itu akan jelas bahwa tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafsi itu dalam perspektif tasawuf itu ada 3, Mbak. Wah, ini lari kemana-mana ya. Dalam terminologi tasawuf itu ada 3 istilah. Pertama namanya takhalli. Takhalli itu membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang tercela. Minas sifat al-madhmuma, kal ujbi, ujub, riya, wa takabur, kemudian ananiyah, mengaku, pokoknya saya. Memang puncaknya di 3 itu, ujub, riya, takabur. Ada istiharo, suka popularitas. Ini kalau dalam sejarah Nabi seperti Nabi dibelah dadanya itu ya, dikeluarkan kotoran-kotoran. Yang kedua ada namanya tahalli. Tahalli itu menghiasi jiwa kita bimakarimil akhlak atau bisifat bisifat al-mahmudah. Setelah dibuang kotoran jiwa kita baru diisi dengan akhlak yang baik, sifat-sifat yang terpuji seperti kal-hilm, santun, wasabr, punya kesabaran. Terus as-samhah, punya kelapangan. Bu'istu bil hanafiyati samha. Terus ada lagi syukur, pandai bersyukur kepada Allah. Husnudzon, berbaik sangka. Ar-ridho bil makdur, ridho terhadap ketentuan Allah. Maka dalam salah satu atau buku saya yang terakhir itu yang baru dicetak itu saya memberikan judul Al-Man'u Ainul Ato. Musibah hakikatnya itu pemberian. Saya mengeksplorasi beberapa kata mutiara dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Yang saya beri judul itu Al-Man'u Ainul Ato. Ketika Allah memberikan ujian virus corona, hakikatnya Allah memberikan hadiah terbaik bagi kita. Karena virus corona, para dosen pada menulis. Karena waktu luangnya banyak. Karena koronya obat-obat tradisional dikaji. Oh, ternyata penyembuhan corona ini harus dengan daun kelor, jus jambu, dengan vitamin-vitamin herbal, tidak menghindari yang kimia. Ini namanya kan al-man'u ainul ato. Kemudian yang terakhir dalam tasawuf itu setelah takhalli ada namanya tajalli. Tajalli itu bersinarnya cahaya Tuhan ke dalam jiwa manusia. Tentu yang bisa tajalli itu ya man istafahullahu ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Para wali, orang-orang yang solih. Ulama-ulama kita yakini mereka adalah orang-orang pilihan yang diberikan cahaya oleh Allah, cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya taufik. Kiai Sahal, Kiai Fayumi, Kiai Maimun, Bahdullah itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dengan tajalli, cahaya Allah seperti masuk di dalam dirinya, kemudian menampilkan penampilan yang menggabungkan antara hamba Allah dan khalifah Allah, sehingga memandang wajah orang seperti ini itu damai. Banyak sekali orang yang bilang memandang wajah Mbah Dullah itu sudah menyelesaikan masalah. Memandang wajah Kiai Maimun Zubair, Kiai Sahal itu masalahnya hilang. Karena wajah mereka itu terdapat cahaya Allah, tajalli, emanasi ketuhanan. Atau dalam bahasa lain, orang yang sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cahaya di dalam dirinya ini bisa menerangi kegelapan hati manusia. Kembali ke pertanyaan.
Kalau memberikan masukan ya sama yang lebih senior, maka harus punya etika, harus punya cara. Salah satu caranya misalnya, jangan Anda yang menyampaikan secara langsung, tapi lewat orang lain. Kira-kira siapa ya yang dekat dengan Pak Jamal yang kira-kira kalau ngomong itu didengar? Oh, bilang aja sama Bapak Kiai Umar Faruk, itu senior saya di pondok. Rodotul Ulum. Udah, bilang sama Pak Kiai Umar Faruk. Nah, nanti Pak Kiai Umar Faruk yang bilang ke saya, oh iya, matur nuwun Kang, matur suwun. Karena yang bilang senior saya kan saya perhatikan. Itu juga strategi. Aku bang untuk informasi, Mas Jamal, terus pundi, katanya sampean gini. Oh nggih, matur suwun. Jadi itu salah satu etika kita di dalam mengingatkan orang. Kalau Anda mengingatkan saya, mungkin naluri manusia saya itu akan muncul. Iki mahasiswa kok ngelingno dosen. Wah, itu contohnya. Itu salah. Karena yang benar itu kan ungzur maqal wala tangzur mangqal. Lihatlah apa yang dia sampaikan, bukan lihat orangnya. Jadi orang yang baik itu akan menerima hikmah dari manapun. Tapi kan belum tentu saya orang yang baik. Saya akan berusaha jadi orang baik, tapi belum tentu sudah jadi orang baik. Jadi artinya etika itu penting, sopan santun itu penting. Atau kalau langsung dengan orangnya ya tanya, Pak Jamal, kok ada seperti ini itu boleh apa tidak? Kan tidak kemudian menohok, Pak Jamal kok melakukan ini misalnya. Kok tadi saya lihat Pak Jamal salaman dengan perempuan, itu kan berdosa. Itu kan beda ketika Anda, Pak Jamal bagaimana ya hukumnya orang bersalaman dengan perempuan yang tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan mahram. Itu kan tidak menyinggung saya. Mungkin Allah memberikan hidayah saya, oh alhamdulillah saya diingatkan, Mas ini tadi saya baru salaman dengan seseorang. Saya kira nggak ada orang lain kok dilihat orang lain. Nah misalnya. Jadi kembali kepada kiai saya tadi, Kiai Fayumi Munji, bahwa man laisa lahu adab wajaba lahu santam. Orang kalau tidak punya etika, dia harus diberi pelajaran. Karena etika itu penting. Sehingga dalam terminologi pesantren, takzimul ustadz wa ahli, memuliakan, mengagungkan guru dan keluarganya itu amrun la budda minhu. Jadi dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu orang kalau ingin ilmunya manfaat dan berkah, itu harus ditakzimil ilmi wa ahli, mengagungkan ilmu dan keluarga. Mengagungkan ilmu itu apa ya? Mengagungkan guru, mengagungkan kitab, mengamalkan ilmu, keluarganya. Itu sehingga ada syair innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Sesungguhnya guru dan dokter itu tidak bisa memberikan apa-apa ketika mereka keduanya tidak dimuliakan. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada lagi pertanyaan pesanan, Pak, ini, Pak. Apakah benar moderasi adalah suatu tindakan yang tidak berlebih-lebihan? Lalu, apakah ketika kita melakukan hal baik secara berlebihan itu tidak termasuk dalam konteks orang yang moderat? Terima kasih. Ini pertanyaan inti sebenarnya yang tadi belum saya sampaikan ya. Karena tema KKN kita itu moderasi, sehingga pertanyaan ini sudah sering dijelaskan. Sehingga saya mengambil segmen yang lain pada mukadimah tadi. Yang namanya moderat itu bahasa Arabnya itu wasat. Wasat itu tengah. Di dalam Al-Quran ada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di dalam hadis ada khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya sesuatu yang ada di tengah.
tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Di tengah itu contohnya apa? Satu, dia tidak fanatik terhadap sumber-sumber tekstual normatif, juga tidak mengagungkan sumber-sumber rasional, sumber-sumber akal. Jadi moderat itu berada di tengah antara sumber yang ilahiyah dan insaniyah. Dia menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi juga menggunakan ijma' qiyas, menggunakan istihsan. Atau dalam teorinya Imam Syafi'i itu ada namanya istiqra'. Saya sudah menulis ini, istiqra', penelitian induktif. Dalam usul fikih itu ada istiqra' tam, ada istiqra' naqis. Berapa lama sih perempuan haid itu? Berapa lama perempuan nifas itu? Berapa bulan perempuan itu hamil? Itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu istiqra'u imami mal-a'zam, imamul mustahid, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini kan harus kita hidupkan. Istiqra' ini. Bahwa Imam Syafi'i tidak hanya mengandalkan Al-Quran, beliau hafid, hadis beliau hafal, kitab Muwatta, beliau muhaddis, tapi juga menggunakan ijma' dan qiyas. Ijma' sebagai otoritas yang prima karena disepakati para ulama. Qiyas untuk menjembatani ketika ada kasus yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran secara tekstual. Tapi beliau juga punya metode istiqra'. Istiqra' itu bayangan saya ya lebih mirip dengan survei-survei itu. Misalnya kamu latihan survei lah, persoalan benar dan salah itu kan nomor 9, yang penting berproses. Respon umat Islam terhadap fenomena sweeping, terhadap fenomena pakai cadar, itu kan kamu bisa survei. Sudah dilatih sama Profesor Ahmad Dimyati sama Pak Azra'i tentang metode penelitian itu istiqra'nya Imam Syafi'i harus dikembangkan, dihidupkan. Itu penting sekali. Jadi moderasi di tengah antara sumber yang tekstual dengan sumber yang rasional, yang kontekstual. Yang kedua, moderasi ini bisa dilihat dari menggabungkan antara hukukullah dengan hukukul ibad. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karyanya Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini pernah ada dua sahabat. Yang satu itu sukanya puasa dan i'tikaf di masjid. Kemudian temannya ziarah, berkunjung maksudnya, kemudian makan. Dia bilang, saya tidak makan kalau kamu tidak mau makan. Saya tidak mau tidur kalau kamu tidak tidur. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi. Islam yang benar itu Islam yang mana? Ya Islam yang seperti temanmu itu. Inna li nafsika haqqan wali zaujika haqqan wali ahlika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Badanmu butuh istirahat, butuh makan, istrimu butuh kamu perhatikan, anakmu butuh kamu didik, keluargamu. Jadi jangan hanya sholat, iktikaf, semuanya itu ibadah. Jadi fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka semuanya diberikan hak. Artinya Islam moderat itu Islam yang menampilkan Islam secara keseluruhan. Orangnya itu rajin jamaah, rajin puasa, rajin iktikaf, rajin baca Quran, tapi juga rajin silaturahim, rajin mendidik anak dan keluarga, rajin bekerja, rajin
menyantuni fakir miskin. Jadi ada moderasi antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Ada juga moderat itu dalam pengertian, ini ada di dalam Al-Quran, dalam konteks muamalah. Dalam konteks muamalah itu bisa dalam konteks individu, dalam arti di dalam Al-Quran itu kan ada. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Kemudian ada walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Termasuk ciri hamba Allah itu ketika membelanjakan harta itu tidak berlebihan dan tidak ngirit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak ngirit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi seimbang. Misalnya kamu dikasih uang orang tua 100.000, ya jangan dibuat poya-poya dong. Buat beli pulsa 25.000, buat nabung 25.000, itu. Jadi jangan boros. Jangan kayak orang Jawa, kalau sudah punya uang itu langsung beli sate, beli bakso, wis beli mas-masan, sudah. Coba ingat Profesor Muhammad ketika wisuda yang kedua IPMAFA, STAIMAFA itu. Terus saya ikut mendengarkan Profesor Muhammad itu. Jadi orang Islam itu kalau punya uang, satu, ingat-ingat ini ya, berzakat. Maksudnya ya sedekah. Dua, bayar hutang. Tanggam arep-arep utangnya mbok sauri malah mbok nggo tuku sepeda motor. Yang ketiga, nabung. Jadi membayar zakat, yang kedua membayar hutang, ini wajib semua. Yang ketiga menabung. Yang keempat baru untuk kebutuhan harian. Artinya apa? Artinya jangan yang konsumsi itu yang didahulukan. Karena yang konsumsi didahulukan nanti yang zakatnya kehabisan, yang nabungnya nggak ada, bayar hutangnya nggak ada. Wong. Setelah panen langsung beli sepeda motor baru. Hutangnya urung disauri itu ke sepeda motor. Ya, zakatnya belum dikeluarkan, sudah poya-poya beli setiap hari beli sate. Ini. Jadi walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Tapi dalam konteks kolektif, dalam konteks komunitas itu muamalah itu yang baik, yang moderat itu adalah yang selain dia memperkuat pendapatan, juga memperlebar pemberian. Artinya orang yang rajin zakat sama saja ya. Artinya dia juga aktif bekerja, karena Islam itu kan tengah-tengah ya antara ekonomi liberal dengan ekonomi sosialis. Artinya Islam memberikan hak kepada individu untuk berkarya menjadi konglomerat, tapi tidak boleh hanya untuk dirinya, tapi juga harus dikeluarkan zakatnya untuk sedekah, infak, wakaf, hibah, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, moderasi ini bisa dalam konteks politik. Ini sudah saya sampaikan di berbagai bidang. Jadi politik ada politik kebangsaan, ada politik kekuasaan. Jadi dua-duanya itu penting. Bagi yang karirnya di politik formal, di eksekutif, menjadi bupati, presiden, gubernur, ya itu wilayah mereka. Tapi juga ada politik kebangsaan. Para kiai, para aktivis LSM, para guru, para imam masjid musola itu juga berkhidmat untuk bangsa. Jadi itu adalah politik kebangsaan dan keumatan. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kami waktunya sudah selesai. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya mau minta foto bersama, Pak. Oh, nggih. Silahkan. Monggo menghidupkan kameranya.
Siap? 1, 2. Sampun Mas Zainal. Sudah. 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 Terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Jamal Ma'mur Asmani. Semoga apa yang panjenengan sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih atas waktunya. Dari kami berterima kasih. Tidak bisa membalas dengan apa-apa. Jazakumullah ahsanal jaza. Amin. Kembali ke Mas Bos. Langsung saja ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Dari kami, kelompok KKN Kopassus Hikmafah, semoga selalu dalam ridho dan rahmat Allah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Ho, ho, ho. Flora fauna manusia dan bangunan semua hangus kemudian membeku. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Muda-mudi di ini
وجدنا